Nah sebelumnya kalian bisa amati gambar di bawah terlebih dahulu. Ini ada beberapa gambar keistimewaan Rasulul Azmi. Nah itu yang pertama mungkin ada gambarnya dan kisahnya Nabi Nuh. Yang kedua itu ada Nabi Ibrahim. Yang ketiga ada Nabi Musa. Yang keempat ada Nabi Isa dan yang kelima ada Nabi Muhammad SAW. Nah sebelumnya di sini ada yang tahu nggak pengertian Rasulul Azmi? Bahasa kita bisa dibacakan pengertian Rasulul Azmi. Yaitu orang yang memiliki azmi cita-cita yang mantap. Jadi secara istilah Rasul pilihan yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar yang menghadapi kaumnya yang menantang dirinya dan menolak ajaran yang disampaikan. Ya, jadi pada intinya Rasulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati, kelapangan dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang ajaran yang disampaikan. Yang selanjutnya ada dalil kaki tentang Rasulul Azmi. Silakan Mas Zidan bisa dibaca. Kalau enggak Mas Akmal boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minal rusli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbahu illa sa'atun minan nahar fal yulaku bil qaumul fasiqun. Nah, maka bersabarlah kamu seperti orang yang mempunyai keteguhan hati dan Rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta istilahkan bagi mereka, padahal mereka melihat azab yang diancam kepada mereka, seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan saat pada siang hari. Inilah suatu keadaan yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Yang selanjutnya ada sifat-sifat Rasulul Azmi. Yang pertama ada zikir, yaitu jujur. Jadi Rasulul Azmi itu pasti memiliki sifat jujur. Nah yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Jadi apabila beliau diberikan amanah, itu beliau selalu dapat dipercaya. Yang ketiga ada tabligh, itu menyampaikan. Apabila diberikan risalah, beliau selalu menyampaikan. Dan yang keempat tentunya fatimah atau cerdas. Jadi setiap Rasul itu pasti memiliki sifat cerdas. Nah selanjutnya ada Rasulul Azmi. Ada siapa saja nama yang pertama? Nabi Nuh. Ada Nabi Nuh. Yang kedua? Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Isa. Nabi Muhammad. Ya, ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kisah singkat dari Nabi Nuh itu, Nabi Nuh itu berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Tetapi yang beriman itu hanya 80 orang. Jadi tidak seimbang ya antara lamanya Nabi Nuh berdakwah dengan yang beriman kepada Nabi Nuh. Nah dengan kesabaran dan ketabahannya beliau tetap menyeru kepada kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya azab itu didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Jadi istri Nabi Nuh itu tidak beriman kepada Allah, bahkan berkhianat kepada ajaran yang disampaikan oleh suaminya sendiri. Yang selanjutnya ada Nabi Ibrahim. Jadi semenjak kecil Nabi Ibrahim itu senang berdebat tentang ketuhanan, baik itu kepada orang tuanya maupun kepada kaumnya. Nah kemudian setelah remaja beliau itu berani menghancurkan berhala yang disembah oleh kaumnya, hingga beliau itu sempat dibakar oleh api yang pada saat
Jadi penderitaan yang dialami Nabi Musa itu sewaktu beliau masih bayi itu, ibunya itu terpaksa menghanyutkan beliau di sungai. Nah, untuk menyelamatkan beliau dari raja siapa yang pada saat itu? Ya, Raja Fir'aun. Karena pada saat itu apabila ada bayi laki-laki, maka itu akan dibunuh hidup-hidup pada saat itu. Terus ujian kedua itu ketika Nabi Musa itu berhadapan dengan tukang sihir. Terus perintah Tuhan selanjutnya itu untuk menyelamatkan Bani Israel sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun untuk selanjutnya dibawa ke luar kota Mesir. Sehingga pada saat itu Fir'aun bersama dengan tentaranya itu mengejar sampai ke laut. Nah, pada akhirnya ada yang tahu mujizatnya Nabi Musa apa? Ya, membawa dengan tongkatnya. Yang selanjutnya ada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang lahir tanpa ayah. Ibunya bernama Maryam itu mendapat cacian dan banyak orang. Akan tetapi Allah itu memberikan mujizat kepada Nabi Isa. Mujizatnya itu apa? Yang pertama itu bisa berbicara ketika masih bayi. Nah, dan menjelaskan dan pada saat itu Nabi Isa menjelaskan apa yang terjadi kepada ibunya. Nah, tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah itu adalah pendeta Yahudi. Pada saat itu kaum Yahudi selalu menyebut api keangkuhan dan kesombongan bahkan menyusahkan ajaran beliau. Nah, terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Misalnya, beliau selalu memaafkan penduduk Taif yang melemarnya dengan batu, kotoran manusia dan unta. Bahkan beliau itu mengalami rintangan dan hambatan. Nah, pada akhirnya Nabi Muhammad itu berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Dan pada saat sebelum Hijriah, Nabi Muhammad itu mengalami tahun kesedihan. Apa yang disebut dengan apa? Amul Husni, ya. Amul Husni. Karena beliau itu ditinggal bapak oleh orang yang sangat berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Nah, pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, sebenarnya ada sifat-sifat yang dapat diteladani dari Rasulullah sendiri. Jadi, yang dapat diteladani itu yang pertama ada sabar dan ikhlas. Jadi kita bisa meneladani sifat beliau dengan sabar dan ikhlas ketika menerima segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya ada ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau kita ingin mencapai segala sesuatu, kita itu nggak cuma hanya tawakal saja. Misal kita ingin mendapatkan berkat satu di kelas, jadi kita itu yang harus selain kita harus ikhtiar terlebih dahulu dan kita akan serahkan hasilnya itu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya ada teguh pendirian. Nah, iman kepada Rasulullah ini. Jadi yang pertama tentang beriman kepada Allah. Jadi kita nanti bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, ikhlas ketika menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Jadi kita itu nggak mengeluh kalau kita masih diuji atau dikasih cobaan oleh Allah. Kita itu selalu menerimanya dengan ikhlas. Dan yang keempat, akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan oleh Rasulnya. Nah, sekian materi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau cukup sekarang kita akan bagi menjadi dua kelompok ya. Kalian berdiskusi. Jadi di sini ada lembar kerja. Nanti kalian bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, sudah 5 menit. Silakan kelompok 1 bisa dibaca terlebih dahulu. Silakan bisa maju Mas. Ya, bagaimana cara kita meneladani Rasulul Azmi? Yaitu yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq memiliki jujur dan benar. Ini artinya para nabi dan Rasulul Azmi selalu memberikan perkataan yang benar dan jujur jika digambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang jujur adalah orang yang tidak suka berbohong, mudah dipercaya.
percaya, memiliki gaya hidup yang lurus, memiliki sifat jujur adalah hal yang penting harus diperhatikan. Oleh karena itu kita perlu membiasakan diri untuk berkata dan bertindak jujur. Kemudian amanah memiliki arti bisa dipercaya. Para nabi itu selalu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah supaya tugas ini bisa dilakukan dengan baik. Dan ketiga yaitu sifat yang ketiga adalah fatonah, yaitu artinya cerdas. Para nabi dan rasul mempunyai sifat cerdas dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai nabi dan rasul. Yang terakhir yaitu sifat tabligh yang artinya menyampaikan. Sifat ini selalu dikaitkan dengan nabi dan rasul yang selalu menyampaikan wahyu serta ajaran Islam kepada umat manusia. Iya, silakan. Kalau juga silakan. Setelah mempelajari tentang Rasulullah ini, perbedaan antara Nabi dan Rasul itu yang kita ketahui. Yang pertama, Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang kedua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul itu diutus kepada kaum yang belum iman atau yang masih kafir. Selanjutnya, Nabi adalah orang yang dipilih untuk mengamalkan syariat yang sudah ada sebelumnya. Nah, sedangkan Rasul itu Nabi yang membawa syariat baru. Kemudian yang keempat, tidak seperti Rasul. Nabi itu tidak mendapatkan kitab suci seperti apa yang didapatkan oleh Rasul. Semua Nabi tidak berarti Rasul, namun Rasul itu sudah pasti Nabi. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul itu dapat menerima wahyu melalui mimpi ataupun melalui malaikat serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Kemudian jumlah Nabi itu sangat banyak, yaitu kurang lebih 124.000, sedangkan jumlah Rasul itu hanya 312. Terakhir, semua Rasul itu diselamatkan oleh Allah dari percobaan pembunuhan. Nah, sedangkan Nabi itu ada yang berhasil dibunuh oleh kaumnya. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian. Nah, yang selanjutnya mungkin ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan hari ini. Saya Bu, ya silakan Mbak Safida.